Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi laba bersaham atau EPS, mata kuliah akuntansi keuangan menengah ketiga yang diampu oleh Ibu Dr. Haja Lia Uzlewati, SE MSI. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kusnaini Nurmayanti dengan NIM 555224778 selaku moderator, dan rekan saya Fajrina Salayuniarti dengan NIM 555222471 dan rekan saya Anissa Nurafifah dengan NIM 555222472. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materinya. Pertama itu adalah laba saham menurut PSAK 56. Menurut PSAK 56, laba per saham adalah ukuran yang menunjukkan besarnya laba yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa, serta mengatur prinsip perhitungan, penyajian, dan pengungkapan laba per saham dasar, dan dilusian guna menilai kinerja perusahaan dan potensi dilusi saham. Selanjutnya ada konsep laba per saham atau EPS. Yang pertama itu, LPS merupakan alat analisis keuangan yang banyak digunakan. Yang kedua, menghubungkan laba perusahaan dengan jumlah saham beredar. Yang ketiga, membantu membandingkan kinerja antar perusahaan. Selanjutnya, perhitungan harus konsisten dan seragam. Dipengaruhi oleh yang pertama itu laba dalam satu periode, terus selanjutnya ada jumlah saham yang beredar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada efek dilutif, yang dimana efek dilutif ini merupakan instrumen keuangan yang dapat dikonversi menjadi saham biasa dan berpotensi menurunkan laba per saham atau EPS karena bertambahnya jumlah saham beredar. Nah, efek dilutif ini sering disebut sebagai efek konversi karena pada saat dilaksanakan dapat menyebabkan penurunan laba per saham. Contoh dari efek dilutif ini bisa diterapkan pada obligasi atau utang konversi, saham preferen konversi, opsi saham, dan juga waran saham. Nah, selanjutnya ada utang konversi. Utang konversi adalah instrumen utang yang dapat diubah menjadi saham biasa sesuai ketentuan. Jika utang dikonversi, maka beban bunga tidak lagi diakui, dan juga jumlah saham biasa bertambah, serta laba per saham berpotensi menurun. Penyesuaian dalam EPS dilution, yang dimana laba disesuaikan itu rumusnya laba bersih ditambah bunga setelah pajak. Nah, bunga setelah pajak ini dihitung dari bunga dikali 1 dikurangi tarif pajak. Contohnya di sini ada PT Sukses memiliki laba bersih sebesar 120 juta dan saham beredar sejumlah 60.000. Perusahaan memiliki obligasi konversi sebesar 200 juta dengan bunga 10% per tahun. Obligasi tersebut dapat dikonversi menjadi 20.000 saham biasa dan tarif pajak 20%. Nah, untuk menghitung EPS awalnya, ini tuh ada 120 juta. 120 juta ini dari laba bersih dan 60.000 ini dari jumlah saham beredar. Nah, 120 juta ini dibagi dengan 60.000 hasilnya Rp2.000. Ini merupakan EPS awal. Kemudian untuk EPS dilusiannya itu kita hitung bunganya dulu. Jadi bunganya itu 10% per tahun dikali dengan obligasi konversi yang sebesar 200 juta. Nah, hasilnya itu 20 juta. Ini untuk bunga. Nah, bunga setelah pajaknya itu bunga dikali 1 dikurangi 20%. 20% ini merupakan tarif pajak. Nah, hasilnya 16 juta. Nah, yang kemudian dihitung laba barunya. Jadi 120 juta ini merupakan laba bersih ditambah dengan bunga setelah pajak yang setelah dikurangi dengan pajak. Itu hasilnya 136 juta. Nah, maka EPS dilusiannya 136 juta itu merupakan laba baru dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jadi sahamnya tadi kan 60.000 ditambah dengan saham biasanya 20.000. Jadinya 136 dibagi dengan 80.000, jadi EPS dilusiannya sebesar 1.700. Nah, karena EPS turun dari yang awalnya 2.000 jadi 1.700, nah maka obligasi konversi ini termasuk efek dilutif yang tadi dijelaskan. Oke, selanjutnya
ada saham preferen konversi, yang dimana saham preferen konversi ini merupakan saham preferen yang dapat ditukar menjadi saham biasa pada kondisi tertentu. Nah, jika dikonversi, maka dividen tidak lagi dibayarkan. Jumlah saham biasa meningkat dan dapat menurunkan laba per saham. Penyesuaiannya juga masih sama rumusnya, yang dimana laba bersih ditambah dengan dividen preferen. Dan ini contoh kasusnya, di mana PT Abadi memiliki laba bersih sebesar 100 juta, dividen saham preferen sebesar 20 juta, saham biasa beredar sebanyak 40.000 lembar, dan saham preferen konversi 10.000 lembar saham biasa. Nah, kita hitung EPS dasarnya dulu, yang dimana laba bersih dikurangi dengan dividen sahamnya. Jadi 100 juta dikurangi dengan 20 juta. Kemudian dibagi sama lembarnya saham biasa yang beredar, itu 40.000, hasilnya itu 2.000. Nah, kemudian jika saham preferen ini dikonversi, berarti kita hitungnya tuh dari laba bersih sebesar 100 juta dibagi dengan saham biasa dan juga saham preferen. Nah, saham biasanya kan 40.000 lembar. Nah, kemudian saham preferennya 10.000 lembar. Jadi 100 juta dibagi dengan 50.000, hasilnya itu 2.000. Nah, karena ini antara EPS dasar dan juga EPS dilusiannya itu masih sama-sama Rp2.000, maka ini tidak terjadi efek dilutif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada waran saham. Waran saham itu adalah hak yang diberikan kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa pada harga tertentu dalam periode tertentu. Jika waran digunakan, yang pertama itu ada jumlah saham beredar meningkat, dan yang kedua adalah laba per saham dapat terdilusi. Metode perhitungannya itu ada tambahan saham sama dengan saham dari waren dikurang kas diterima per harga pasar rata-rata. Selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu PT Makmur memiliki laba bersih sebesar 120 juta. Saham beredarnya 60.000 lembar dan waran 12.000 lembar. Harga pelaksanaan sebesar 1.000 dan harga pasar rata-rata 2.000. EPS dasar itu kita bisa hitung dari laba bersihnya dibagi dengan jumlah saham yang beredar. 120 juta dari laba bersih, lalu 60.000-nya dari jumlah saham beredar, yang dimana jumlahnya jadi 2.000. Lalu untuk tambahan sahamnya kita hitung dulu kas diterimanya. Kas diterimanya dari 12.000 dikali 1.000. 12.000 ini dari waran yang beredar, yaitu 12.000 lembar, lalu dikalikan dengan harga pelaksanaan sebesar 1.000. Jadi jumlahnya adalah 12 juta. Selanjutnya ada saham yang bisa dibeli kembali. Itu bisa kita hitung dari kas yang diterima dibagi dengan EPS dasar. Dari kas diterima dibagi dengan harga pasar rata-rata, yaitu jumlahnya adalah 6.000 saham. Selanjutnya tambahan saham, yaitu 12.000 dikurang 6.000 sama dengan 6.000 saham, itu dari 12 lembar waran ini dibagi sama saham yang bisa dibeli kembali. Selanjutnya EPS setelah waran yaitu 120 juta dibagi 60.000 ditambah 6.000, totalnya adalah 1.818 rupiah. Selanjutnya ada akuntansi kompensasi saham. Akuntansi kompensasi saham merupakan pemberian imbalan kepada karyawan atau manajemen dalam bentuk saham atau opsi saham sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi kerja. Tujuannya itu yang pertama meningkatkan motivasi kerja, lalu mempertahankan karyawan, dan menyelaraskan kepentingan karyawan dengan perusahaan. Ada pula dampaknya, yaitu pemberian saham atau opsi dapat menambah jumlah saham beredar sehingga mempengaruhi EPS. Nah, laba per saham untuk perhitungannya itu ada, kita menghitung dulu laba per saham dasarnya, menggambarkan laba untuk setiap saham biasanya beredar tanpa memperhitungkan efek konversi. EPS bisa dihitung dengan laba bersih dikurang dividen preferen dibagi rata-rata tertimbang saham biasa. Lalu untuk laba per saham dilusian, menggambarkan laba per saham dengan memperhitungkan seluruh efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. EPS bisa dihitung dengan laba yang disesuaikan dibagi jumlah saham setelah konversi. Nah, ini ada studi kasus laba per saham yang dimana PT Buana memiliki data keuangan tahun 2025 dengan laba bersih sebesar 200 juta, dividen saham preferen
juta dan rata-rata tertimbang saham biasa 80.000 lembar. Selain itu, perusahaan juga memiliki obligasi konversi yang jika dikonversi akan menghemat bunga setelah pajak sebesar 16 juta. Konversi tersebut akan menambah 20.000 lembar saham biasa. Kita hitung dulu EPS dasarnya, yang dimana tadi sesuai rumus laba bersih dikurang dividen preferen dibagi rata-rata saham. Laba bersihnya kan di sini 200 juta dan dividen preferennya ada 40 juta. Lalu akan dibagi sama rata-rata sahamnya yaitu 80.000 lembar. Jadi hasilnya adalah 2.000. Lalu untuk ngitung EPS dulusiannya ada laba disesuaikan yaitu ambil dari laba bersihnya 200 juta ditambah dengan bunga setelah pajak yaitu 16 juta, jadinya 216 juta. Jumlah saham setelah dikonversi bisa kita hitung dari rata-rata saham biasa tertimbang itu ada 80.000 dan dari konversi yang akan menambah 20.000 lembar saham biasa, jadi jumlahnya adalah 100.000. Nah, untuk menghitung EPS dilusian itu bisa dari laba disesuaikan dibagi dengan jumlah saham setelah konversi. 216 juta dibagi 100.000 sama dengan 2.160. Oke. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi efek diluktif itu berasal dari instrumen seperti utang konversi, saham preferen konversi, dan waran yang dapat menambah saham beredar dan menurunkan EPS. Utang konversi menghilangkan bunga, saham preferen menghilangkan dividen, dan waran menambah saham atau metode treasury stock. Sementara kompensasi saham menjadi beban yang menurunkan laba. Nah, EPS menunjukkan laba per saham dan EPS dilusian hanya memasukkan efek yang menurunkan EPS agar mencerminkan kondisi paling konservatif. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa kalian ketik di kolom komentar. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.